Pemirsa, Kaisang Pangarep mengaku tertarik dengan politik, namun karena kesibukannya di dunia usaha, baru tahun ini dirinya terjun ke dunia politik. Kaisang menyebut pekerjaan rumah terbesarnya sebagai ketua umum adalah membawa parpolnya tembus ke parlemen. Dan berikut hasil liputan reporter Reda Pupi dari Jakarta. Turning point Mas Kaisang akhirnya terjun ke politik, sebelumnya kan nggak mau. Saya bilang selalu tertarik kok. Saya selalu bilang saya tertarik dengan politik, cuma belum karena masih ada kerjaan kemarin. Ini aja saya masih ada syuting lagi. Terus? Yuk. Akhirnya memutuskan untuk terjun ke politik. Sebelum PSI ada tawaran dari partai-partai lain nggak Mas? Ya. Banyak. Tapi Saya jatuh cintanya dengan PSI. Jatuh cintanya dengan PSI begitu ya. Ada beban tersendiri nggak Mas? Maksudnya Mas Kaisang ini kan seorang anak presiden begitu ya, langsung menjadi ketua umum. Ini pertama kali Mas Kaisang terjun ke dunia politik. Ada beban tersendiri nggak Mas? Nggak ada, biasa aja. Teman-teman PSI juga alhamdulillah semuanya mendukung. Untuk apa? Untuk PSI, yaitu lolos ke Senayan. Sebagai Ketua Umum Parpol, sosok Kaisang Pangarep diharapkan mampu mendongkrak suara partainya hingga lolos ke Senayan pada pemilu 2024 mendatang. Banyak pihak menilai statusnya sebagai anak presiden dianggap sebagai bonus politik untuk meningkatkan elektabilitas parpolnya. Usai putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Sabtu 23 September lalu yang ditandai dengan menerima friendship card atau kartu tanda anggota ala PSI di Surakarta, Jawa Tengah. Selang 2 hari kemudian, pada Senin 25 September 2023 di Jakarta, Kaisang sudah ditunjuk sebagai Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesa. Kader PSI Ade Armando mengungkapkan alasan keputusan PSI memilih Kaisang menjadi ketum PSI meski baru 2 hari bergabung karena hubungan partainya dengan Kaisang telah terjalin lama. Ade menambahkan awal mula terjalin hubungan antara Kaisang dan PSI bermula dari Cawalkot Depok 2024. PSI mengajukan nama Kaisang dan pembahasannya sudah terjadi sejak tahun 2022 lalu. Terkait tawaran PSI untuk Kaisang, Ade menyebut hal ini berangkat dari partainya yang tengah merekrut banyak orang untuk ikut bergabung demi memuluskan jalan menuju pemilu 2024. Ya. Jadi saya harus akui bahwa ini adalah bagian dari strategi besar kita bersama, baik Pak Jokowi, Mas Kaisang maupun PSI, bagaimana agar PSI bisa masuk ke parlemen pada tahun 2024 dan menjalankan misi kami untuk memerangi korupsi dan intoleransi yang itu sulit dicapai kalau kami tidak mendapatkan energi tambahan. Jadi PSI sih sangat bahagia dengan apa yang dilakukan, apa yang terjadi karena sekarang kami optimistis sekali bahwa kami akan bisa melewati parliamentary threshold yang 4% itu. Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali menilai bergabungnya Kaisang ke dunia politik akan mendongkrak elektabilitas parpol di mana Kaisang berlabuh. Hal ini tidak terlepas dari sosok Kaisang sebagai putra presiden yang dianggap akan mampu meraup suara di pemilu 2024 mendatang. Jadi kekhawatiran orang itu lebih pada sebetulnya setiap kali Kaisang itu datang akan berbeda dengan ketika misalnya Bang Ade Armando yang jadi ketua umum atau Giring yang jadi ketua umum gitu. Setiap kali dia datang, itu tadi ke Barajepe, ke Pertiwi, Rumah Kreasi, Solidaritas Ulama itu, yang datang adalah anaknya presiden. Jadi dengan demikian, maka dalam hal ini, betul juga Kaisang bilang win-win. Sekarang dia menjalankan dulu PSI ini ya, sampai masuk tadi, seperti harapannya Bang Ade Armando, 4% parliamentary threshold. Begitu dia masuk, kan akan mengurangi suara yang lain ya? Ya dong. Kaisang pun menyebut agenda silaturahmi ke sejumlah organisasi relawan pendukung Presiden Jokowi usai menjadi ketua umum dilakukannya demi memperoleh dukungan suara untuk partainya. Tapi Kaisang mengaku agenda kunjungannya bukan datang atas dorongan dari sang ayah. Tujuannya cari suara. Ini karena ide dari Mas Kaisang atau ada saran dari Bapak? Diskusi dengan teman-teman dari PSI semuanya. Tapi kalau dari Bapak gimana? Enggak, udah lama enggak hubungan dengan Bapak. Tapi ada ngomong ke Bapak mau datang ke relawan-relawan gitu nggak? Enggak. Enggak. Berarti ini Bapak nggak tahu ya? Ya di berita pasti tahu dong. Tapi maksudnya dari Mas Kaisang langsung? Saya enggak ngomong sama Bapak. Apakah gaya politik anak muda yang ditampilkan Kaisang Pangarep mampu membawa bahtera partainya bersandar di Senayan? Kita tunggu hasil akhirnya di pemilu 2024 mendatang.
Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.